Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kembali kepada kita kesempatan untuk hidup bersama dengan Tuhan di hari Selasa 3 Mei 2022 ini. Renungan hari ini berjudul Filosofi Hedgehog. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat yang ke-19 dan 20. Demikian bunyinya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Saudara-saudara, di Kanada satu saat terjadi musim salju yang sangat lebat. Dan saat itu ada sekelompok hedgehog. Hedgehog adalah salah satu jenis hewan yang sama dengan landak, pendek dan memiliki duri-duri di sekujur tubuhnya. Karena suhu di sana sangat dingin, maka sekelompok hedgehog ini memutuskan untuk tinggal secara berkelompok di dalam sebuah gua, agar badan mereka tetap terasa hangat. Dan mereka pun mulai mendekatkan diri satu dengan yang lainnya. Tetapi ketika mulai berdekatan, duri-duri mereka mulai saling melukai. Setelah beberapa saat, mereka pun memutuskan untuk saling menjaga jarak. Tetapi akibatnya mereka mulai merasakan suhu tubuh mereka menjadi dingin dan sangat menusuk. Jadi mereka harus memutuskan di antara dua pilihan, menerima duri-duri dari sesama mereka atau mati kedinginan. Dan akhirnya mereka lebih memilih untuk hidup dengan cara kembali bersatu, meskipun harus merasakan sakit karena tusukan-tusukan dari duri-duri satu dengan yang lainnya. Dan mereka pun belajar untuk membiasakan hidup dengan luka-luka kecil akibat jarak yang sangat dekat, supaya dapat merasakan kehangatan. Cara inilah yang membuat mereka akhirnya selamat dan bisa bertahan hidup. Dan lama-kelamaan, rasa sakit yang mereka rasakan itu pun seakan-akan sudah menjadi suatu hal yang biasa bagi mereka. Saudara-saudara, demikianlah juga halnya dengan kita di dalam hidup bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Terkadang kita menjumpai seseorang yang sangat membuat kita kesal, atau bahkan mungkin setiap hari kita harus berhadapan dengan orang tersebut, sehingga terbersit di dalam benak kita perasaan menyesal karena kita pernah mengenal dirinya. Ketahuilah saudara bahwa tidak ada yang kebetulan apa yang kita alami selama kita hidup di dunia ini. Segala hal yang mungkin kita anggap tidak baik, justru suatu saat nanti dapat menjadi pelajaran untuk kita menjadi lebih bijak. Bahkan di saat kita mengalami perlakuan yang tidak baik sekalipun dari seseorang, hal itu bisa mengajarkan kepada kita bagaimana untuk bisa saling mengampuni dan mengasihi. Dibutuhkan pemikiran yang terbuka lebar untuk menerima kenyataan yang ada dan respon atau tanggapan yang benar terhadap hal-hal tersebut. Hubungan yang terbaik di dalam hidup ini bukan hanya ketika kita berada di antara orang-orang yang menurut kita paling baik atau memiliki sifat dan karakter yang sama dengan kita, tetapi juga ketika kita berada di antara orang-orang yang mungkin menurut kita tidak pantas hidup bersama dengan kita. Tetapi justru hal itulah yang membuat hidup kita menjadi lebih maju dan mampu membuat kita menjadi seorang yang tahan banting.
Terimalah setiap gesekan yang ada dalam hidup ini. Tetaplah sabar dan kuat, serta nantikanlah buah dari kesabaran yang telah kita alami itu. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara-saudara, kita butuh orang lain. Walaupun mungkin orang itu tidak kita sukai, tetapi justru itulah yang bisa menajamkan karakter kita. Tuhan memakai orang-orang tertentu, keadaan-keadaan tertentu yang membuat kita merasa tidak nyaman. Tetapi justru lewat hal-hal tersebut adalah kesempatan bagi kita untuk diasah. Sebagaimana besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Karena itu terimalah dengan syukur apa adanya orang-orang di sekitar kita. Dengan sabar, dengan penuh pengampunan, penuh kasih sebagaimana Yesus sudah mengampuni karena Dia mengasihi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kembali kepadamu ya Bapa di surga. Satu hari lagi Engkau beri kesempatan kepada kami untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman yang Engkau berikan kepada kami, untuk mengajari kami supaya kami dapat hidup bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk menjadi berkat buat mereka walaupun seringkali kami disakiti, kami disalah mengerti, dan sebagainya. Tetapi pagi hari ini, kami mau belajar untuk bisa menerima satu dengan lainnya, sebagaimana Engkau menerima kami semua. Terima kasih Bapa, kami percaya jika setiap pribadi kami menuruti apa yang Engkau katakan hari ini, maka akan ada hubungan yang sangat baik antara kami sesama anggota tubuh Kristus. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu lewat firman yang telah kami dengar, itu menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidup di antara orang-orang yang berbeda karakter akan menjadikan kita kaya dalam berpikir serta bertindak. Mari kita amalkan apa yang telah kita terima dari Tuhan pagi hari ini. Saat kita bekerja, saat kita bertemu, berbicara dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, biarlah filosofi Hedgehog ini selalu mengingatkan kita untuk bisa menerima satu dengan yang lainnya dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.